ngurusi iwak ya. Ngurusi iwak lali biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing, menunjuki jalan menuju kepadanya. Di saat banyak godaan, seruan dan panggilan di lorong-lorong kecil agar kita keluar dari jalan as-siratal mustaqim, kita bersyukur kepada Allah. Allah membimbing kita untuk meniti jalan yang lurus ini. Kalau bukan karena bimbingan Allah, gak mungkin kita akan meniti jalan kebenaran. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menyempurnakan nikmatnya buat kita, agar kita terus belajar, mengetahui, memahami, dan bersemangat untuk mengamalkannya ikhlas lillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran di dalam. Bulan Ramadan menjadi bulan di mana dunia yang pada awalnya gelap gulita, dia menjadi terang. Bulan Ramadan adalah saksi saat wahyu pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saat Quran diturunkan dari Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Kemudian Jibril turun membawa ayat pertama kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Naam, itu adalah fase pertama tatkala jahiliyah mulai terangkat perlahan-lahan. Tatkala manusia yang sebelumnya hidup dalam kebodohan, kezaliman, kenistaan, kekejian, berbagai macam dosa mereka lakukan. Dosa terbesar tatkala mereka menghambakan kepada benda-benda, makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tatkala mereka menyekutukan Sang Pencipta dengan ciptaannya yang fana dan sementara. Nabi alaihi salatu wassalam memulai dakwahnya, menyampaikan ayat-ayat yang turun kepada para sahabatnya, sehingga dalam kurun waktu 23 tahun Quran itu sempurna dan Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Para nabi terdahulu tatkala mereka meninggal dunia, maka mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, mukjizat itu pun ikut bersama kematian mereka. Kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau meninggal dunia, tapi mukjizat beliau, atau salah satu mukjizat beliau, dan mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka Quran akan tetap menjadi mukjizat. Kalau mukjizat para nabi sebelumnya itu merubah
benda mati menjadi hidup. Tongkat Nabi Musa dilemparkan berubah menjadi ular. Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah dan membentuknya seperti burung, lalu meniupkannya. Kemudian tanah itu terbang menjadi seekor burung. Nabi Saleh alaihissalam, batu yang keras, keluar darinya onta nyata yang diperah susunya dan dinikmatin oleh penduduk. Bagaimana dengan mukjizat Nabi alaihissalam Al-Quran? Dia merubah manusia yang mati menjadi manusia yang hidup. Dia merubah peradaban yang mati menjadi peradaban yang hidup. Dan mukjizat ini berlaku sampai datangnya hari kiamat. Maka manfaatkan bulan Ramadan di saat pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup. Pada saat pintu-pintu neraka semua ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Pada saat setan dibelenggu agar mereka tidak leluasa untuk menggoda manusia. Ditambah lagi setiap malam akan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo saatnya. Karena kadang-kala kita malas, kita lupa, kita maunya santai, nggak bisa santai. Ini udah tanggal 15 Ramadan, nggak bisa santai. Bentar lagi pergi Ramadan, dan kita nggak tahu apakah dia akan kembali. Suasana yang indah dan mahal ini jangan sampai berlalu dengan begitu saja. Kita harus berjuang. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yatasabbar yusabbirhullah. Perlu ada usaha dan upaya dari kita dan Allah akan bantu kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa dan Maha melihat usaha dari hamba. Maka manfaatkan Ramadan untuk mendalami Al-Quran. Baca Al-Quran, hatamkan sekali, 2 kali, 3 kali, sebanyak kali. Tapi engkau perlu punya target, khususnya 5 hari ke depan. Ketika kita masuk 10 akhir Ramadan, di mana Nabi alaihissalam kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau itu bersungguh-sungguh di bulan Ramadan tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Wa idza dakhala al-ashr, dan kalau sudah masuk 10 malam terakhir, udah beliau lebih semangat lagi dibandingkan dengan 20 awal Ramadan. Ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Wa shadda mi'zarahu, sarungnya dikencengin. Wa i'tazala nisa'ahu, istri-istrinya ditinggal. Wa ayqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan untuk ikut berjuang meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Insan, yang artinya Al-Insan, manusia. Ana, anta, anti, antuma, antum. Ya, kita manusia. Ada apa dengan manusia? Makhluk yang sering lupa dan sering berbuat dosa. Manusia yang Allah Azza wa Jalla menyebut tentang dia, fahamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Manusia mengemban amanah yang Allah berikan, sedangkan dia adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Di akhir surat Al-Qiyamah, Allah menceritakan tentang adanya manusia-manusia yang mengingkari dibangkitkannya manusia. Ya. Mereka mengira manusia diciptakan tanpa ada yang memerintah dan mengatur dirinya. Dia bisa berbuat semau-mau dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur?
Alam yakun nutfatan min maniyin yumna. Bukankah dia dahulunya setetes mani yang ditumpahkan? Iya, itu kita dulunya. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Allah jadikan berpasang-pasangan. Ini satu mani. Berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Bala. Bukankah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Kemudian kau mengira kau tidak akan dibangkitkan. Maka di awal surat Al-Insan, manusia diingatkan kembali. Hari ini ada saudara-saudara kita yang tidak berpuasa, padahal ngakunya Islam. Hari ini banyak manusia-manusia yang tidak peduli dengan penciptanya. Dia berpikir hidup hanya sekali dan jangan sampai engkau tidak bersenang-senang dalam kehidupan sekali. Oh, sayang kalau hidup cuma 70 tahun. Padahal ada hidup yang kekal dan abadi. Di situ ada surga dan neraka. Ya terserah engkau mau milih yang mana. Maka perlu manusia berhenti. Apabila dia sedang mengendarai mobilnya, dia berhentikan mobilnya. Dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia berhenti sejenak, dia buka surat Al-Insan. Surat tentang dirinya. Ana insan. Ana insan. Anta insan. Kita perlu berhenti menyimak. Ada apa sama kita? Seorang yang menggunakan seragam coklat. Seorang polisi. Kalau kelakuannya tidak seperti polisi, maka orang akan mengingat, mas, antum ini polisi. Kalau ada insan, kelakuannya tidak seperti insan, maka perlu diingatkan, mas, antum itu insan. Bukan binatang. Kenapa terkadang ada orang yang marah kemudian memaki orang lain dengan ucapan binatang? Kenapa? Atau dengan ucapan setan? Karena seharusnya insan nggak kayak gitu. Insan nggak kayak gitu. Ini nih, ya bukan insan gitu. Maka kita perlu mengenal tentang diri kita. Ada apa dengan kita? Dan kita akan baca. Tafadhal. Bismillah, tafsir surah Al-Insan dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullah ta'ala. Al-Insan, manusia, surah Madaniyah. Telah disampaikan sebelumnya di dalam kitab Sahih Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat subuh pada hari Jumat biasa membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Hal ata 'alal insan. Barakallahu fiik. Surat Al-Insan ini Madaniyah, yakni diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Dan surat Al-Insan ini rutin dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam biasanya ketika sholat subuh di hari Jumat. Di rakaat pertama Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat As-Sajdah. Rakaat kedua beliau membaca Hal ata 'alal insan. Nanti Jumat depan baca lagi. Nanti baca lagi. Karena manusia suka lupa. Banyaknya godaan membuat dia semena-mena. Seakan-akan diciptakan tanpa perintah dan larangan. Maka tatkala dibacakan tiap Jumat, orang jadi ingat lagi. Ingat lagi tentang dirinya. Maka usahakan ibu-ibu yang sholat sendirian, apalagi yang punya hafalan Quran, bacalah ketika subuh
hari Jumat, hal ata alal insan, di rakaat kedua. Rakaat pertama baca alif lam mim sajdah ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Barakallahu fikum. Di surat ini Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang proses perjalanan hidup manusia. Awalnya bagaimana, kemudian prosesnya seperti apa, lalu akhirnya kemana. Bagaimana manusia sebelum ada, bagaimana proses dia menjadi ada, lalu dia menjadi tumbuh besar, dan kelak nanti manusia mau kemana. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Dan hidup ini pilihan. Kebahagiaan engkau yang menentukan. Yakni manusia diperintahkan untuk memilih jalan. Dia mau berbahagia atau dia mau sengsara. Sebagian orang memilih hidup sengsara dan menderita. Tapi dia sibuk menyalahkan orang lain. Apabila setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri, maka dia akan tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dia lakukan. Dan kita akan baca tafsir. Fadhal. Allah Jalla Jalaluh berfirman mengabarkan tentang manusia bahwa Allah telah menciptakannya setelah sebelumnya tak pernah menjadi sesuatu yang disebutkan karena kerendahan dan kelemahannya. Sebagaimana dia berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Allahu Akbar. Kemudian, disebut aja nggak bisa. Nggak bisa disebut. Apakah bisa disebut syafiq? Nggak bisa. Nggak ada ceritanya. Semua manusia seperti itu. Ayah kita dulu nggak bisa disebut, nggak ada dia. Sama sekali tidak ada. Sebelum Anda lahir, 48 tahun yang lalu, ada yang bisa menyebut nama Syafiq Riza? Nggak ada. Kita benar-benar sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat disebut. Kemudian tahu-tahu kita ada, bisa disebut, bisa dipanggil, bisa diajak. Kalau kita beli tiket, bisa nggak kita masuk pesawat? Kalau ternyata nama kita nggak ada di pesawat itu, nggak bisa. Nggak ada namamu. Kita dulu juga nggak ada nama kita. Diri kita tidak ada. Kemudian kita jadi ada. Tentu tatkala Allah menciptakan kita, menyediakan segala fasilitas yang lengkap, di mana manusia tidak pernah meminta fasilitas tersebut, tapi Allah berikan kepadanya akal, dia dapat berpikir. Allah berikan kepadanya kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga. Allah berikan kepadanya hati.
tentu ada tujuan di balik penciptaan ini. Nah, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yakni yang bercampur. Kata al-ashju dan al-mashiju bermakna sesuatu yang bercampur sebagian dengan sebagian lainnya. lanjutkan. Tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, min nutfatin amsyaj, setetes air mani yang bercampur. Ibnu Abbas berkata, yakni sperma laki-laki dan ovum perempuan jika telah bersatu dan bercampur, lalu beralih dari satu fase ke fase berikutnya, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, dan dari satu warna ke warna berikutnya. Allahu Akbar. Itu kita, itu insan yang terkadang sekarang dia sudah berada di posisi yang tinggi, dia dihormatin, dihargai oleh manusia. Ketahuilah engkau dulu adalah air mani yang bercampur. Sesuatu yang hina. Disebut gak bisa, hina, lemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu engkau diciptakan, diberi fasilitas, tujuannya apa? Orang yang tidak tahu dengan tujuan dia diciptakan, maka dia akan menjadi sumber bencana dan kenaasan. Berapa banyak manusia yang berubah menjadi binatang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang, kulineran, makan mereka dan makan lagi sebagaimana makannya binatang ternak, dan neraka tempat mereka. Lupa ini orang bahwa dia diciptakan dari air mani yang bercampur, yang hina dina. Tapi tujuannya apa? Allah sebutkan di sini. Lanjutkan. Nah, ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabtalih, yang kami hendak Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabtalih, yang kami hendak mengujinya, yakni mencobanya. Yang demikian sama sebagaimana firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa antara kamu yang paling baik amalnya. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Lanjutkan. Faja'alna basira, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat, dan sehingga dengan keduanya dia mampu berbuat ketaatan atau kemaksiatan. Barakallahu fikum. Jadi jelas tujuan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabtalihi, kami hendak mengujinya, memberikan bala kepadanya. Dan bicara ujian harus ada fasilitas yang disiapkan. Maka fasilitas yang Allah berikan adalah faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia dapat mendengar dan dapat melihat. Mendengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Melihat dan menyaksikan. Makanya orang-orang ketika masuk neraka, Allah katakan tentang mereka, lau kunna nasma'u na'qil. Kalau dulu kami mau mendengarkan dan mau berfikir, kami nggak akan jadi penghuni neraka.
Jadi orang-orang yang jadi penghuni neraka karena pilihan mereka sendiri, mereka nggak mau dengar. Penjelasan diberikan, mereka tidak mau memikirkan, mereka abai. Baik, lanjutkan. Dan firman-Nya lebih lanjut, Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, yakni kami telah memberikan penjelasan serta keterangan sekaligus menjadikannya dapat melihat. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, wa hadainahun najdain. Dan kami tunjuki dia dua jalan. Quran Surah Al-Balad ayat 10. Maksudnya, kami jelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Barakallahu fikum. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, lalu ditunjukin jalannya. Inna hadainahu sabil. Kasih ini jalannya. Engkau silahkan milih. Ketika orang naik mobil, sampailah dia ke persimpangan. Ada ke kanan, ada ke kiri. Dan di persimpangan itu ada keterangan. Yang ke kanan kemana, yang kiri kemana. Engkau silahkan milih. Maka tatkala engkau memilih yang salah, yang kau akan merasakan dampak dari pilihan yang tidak benar. Alatnya dikasih, kemudian wahyunya disampaikan, jalannya dijelaskan, lalu dikatakan kepadamu, tafadhol, silahkan, engkau mau kemana? Baik, lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Kalimat ini mansub berharokat fathah dalam kedudukannya sebagai hal dari huruf H di dalam firman-Nya berikut. Inna hadainahu sabil. Yang artinya, dalam hal itu dia bisa sengsara dan bisa juga bahagia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anh, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famubiquha aw mu'tikuha. Setiap orang pergi pada pagi hari, lantas dia akan mempertaruhkan dirinya, baik dia akan membinasakannya atau menyelamatkannya. Kullun nas. Allah udah kasih petunjuk. Allah tunjukin jalannya. Engkau memilih. Imma syakiran wa imma kafur. Engkau mau bersyukur atau engkau mau kafir. Orang dikasih tahu nih puasa Ramadan, rukun Islam, wajib bagi yang mampu. Artinya wajib bagi yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan. Engkau wajib. Bukan mampu secara finansial, tapi secara fisik. Kenapa engkau gak puasa? Ya, engkau ketika gak mau puasa itu pilihanmu. Allah gak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh kita berpuasa, kita sholat. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada hakikatnya, yang butuh adalah diri kita sendiri dan kebaikannya akan kembali kepada kita. Tapi itu pilihan disebutkan. Imma syakiran wa imma kafur. Tapi Allah sebutkan konsekuensi yang memilih jalan bersyukur dan konsekuensi orang yang milih untuk bersenang-senang. Bukan bersyukur. Dia kufur dengan nikmat Allah. Dia gunakan dalam hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari ini. Kullun nas yaghdu. Setiap orang pergi pada pagi hari. Kita semua pergi. Meninggalkan rumah kita, kita punya aktivitas. Anak-anak berangkat sekolah. Bagaimana kondisi manusia? Faba'i'un nafsahu. Famubiquha au mu'tiquha. Maka dia akan mempertaruhkan dirinya. Menjual dirinya. Apakah dia akan membinasakan dirinya atau menyelamatkan dirinya? Itu kembali kepada Allah. Baik. Dilanjutkan konsekuensi dari yang memilih jalan pertama atau yang memilih jalan kedua.
Tafadhal. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abus fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Barakallahu fikum. Ketika Allah memberikan pilihan kepada manusia, maka konsekuensi dari apa yang mereka pilih, mereka akan rasakan. Yang ingkar akan di neraka, akan hidup mungkin bersenang-senang di dunia, tapi menderita di akhirat. Tapi yang berjuang melawan nafsunya dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tempatnya berbeda. Manusia silahkan memilih. Ada yang orang tuanya memilih kebaikan, anaknya tidak. Ada yang sekebalikannya. Orang tuanya tersesat dan anaknya mengajak orang tuanya dalam ketaatan, tapi nggak mau. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Nuh dengan anaknya dan bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Baik, kita akan baca tafsirnya lebih detail. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan tentang apa yang telah Dia persiapkan bagi semua yang kafir di antara makhluknya, baik itu berupa rantai, belenggu, ataupun api yang menyala lagi membara di neraka jahanam. Setelah menyebutkan api membara yang Allah sediakan bagi mereka, orang-orang yang sengsara itu, maka lebih lanjut Allah berfirman, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya
orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Sebagaimana diketahui, air kafur sifatnya dingin lagi beraroma wangi. Barakallahu fikum. Taib, ahibati fillah. Allah sebutkan di sini balasan buat orang-orang kafir. Dan Allah tidak detailkan. Tapi cukup penjelasan yang menyebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Yang pertama, disediakan bagi orang-orang kafir rantai. Kemudian belenggu. Yang orang kemudian dibelenggu di lehernya ya. Bukan rantai yang kita lihat kalau seorang ditawan, dia diikat kedua tangannya, kadang-kala pakai tali plastik ya. Kemudian ada yang pakai besi. Ini mereka dirantai. Kemudian tangannya dibelenggu ke lehernya. Kita lihat kadang-kala orang-orang zaman dulu, lehernya dikalungi dengan besi. Dan rantai yang mengikat tangannya ke lehernya. Kemudian wasa'ira. Dan api yang menyala-nyala. Ini siksaan yang menakutkan. Tapi di sini Allah tidak detailkan. Namun bagi orang kafir, kesengsaraan. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Allah sebutkan di sini berbagai macam nikmat yang dirasakan oleh orang-orang beriman dan perjuangan orang-orang beriman. Yang menyebabkan Allah memberikan balasan kepada mereka berbeda dengan balasan yang diberikan kepada orang kafir. Baik, kita akan baca tafsirnya. Di samping itu, ditambahkan pula berbagai kelezatan yang ada di surga. Maka itu dia berfirman, Ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya, air kafur yang telah bercampur dan disediakan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ini adalah mata air yang biasa diminum oleh hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri, murni tanpa campuran. Mereka minum sampai kenyang. Oleh karena itu, kata yashrabu mencakup makna kenyang, hingga kata tersebut menjadi mutaaddi dengan huruf ba, dan membuat mansub kata aina sebagai pembeda. Sebagian mereka mengatakan bahwa dalam hal kualitas, minuman ini seperti air kafur. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan minuman tersebut berasal dari mata air kafur. Dan sebagian lain mengatakan boleh juga menjadi mansub dengan kata yashrabu. Ketiga pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Nah, lanjutkan. Firman Allah Azza wa Jalla, yufajjirunaha tafjira, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya, mereka dapat memanfaatkan air tersebut kemana dan di mana saja mereka kehendaki, baik di dalam istana, rumah, majelis, maupun di tempat-tempat lainnya. Kata at-tafjir berarti mengalirkan, sebagaimana firman-Nya, وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 33. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana al-abrar yashrabuna min ka'sin. Orang-orang yang berbuat baik, mereka minum dari gelas. Kana mizajuha kafura. Yang campurannya adalah air kafur. Dan disebutkan kafur ini boleh jadi bermakna mata air. Aina yashrabu biha ibadullah. Mata air yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya, semau mereka, kemanapun mereka pergi mau ambil air, keluar tuh air. Ini keindahan surga. Kalau sekarang mungkin orang berpikir harus ada keran. Nanti di mana mereka mau minum, mereka tinggal pancarkan air itu. Yufajjiruna
tafjir. Mereka bisa memanfaatkan untuk diminum, untuk dibagikan, dan untuk keperluan lain. Baik, lanjutkan. Firman Allah Jalla wa'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya di sini adalah mereka berusaha mengabdi kepada Allah dengan menunaikan semua yang Dia wajibkan kepada mereka, yaitu mengerjakan berbagai ketaatan yang telah ditetapkan syariat dan juga yang telah mereka wajibkan untuk diri sendiri dengan nazar. Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man nadhara an yuti' Allahu falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allahu fala ya'sih. Barang siapa bernazar hendak mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, dan barang siapa bernazar akan bermaksiat kepadanya, maka hendaklah dia tidak bermaksiat kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Setelah Allah sebutkan nikmat buat orang-orang yang suka berbuat baik, lalu Allah jelaskan kriteria mereka. Awal kriteria yang disebutkan adalah yufuna bin nadhr. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut akan hari yang azabnya merata di mana-mana. Bicara nazar, innama yustakhraj min bakhil. Disebutkan dalam sebuah athar bahwa nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Orang yang mengatakan, kalau anak saya sembuh, saya akan melakukan ini. Saya akan berbuat ini. Tapi dia berkata kepada Allah, kalau yang dia inginkan dia dapatkan, dia akan melakukan apa yang telah dia janjikan. Kalau anak saya lulus kuliah, saya akan berangkat umroh. Maka dia hendaklah berangkat umroh. Namun barang siapa yang nazar untuk mentaati Allah, hendaklah dia mentaati. Tapi kalau nazarnya isinya maksiat, maka dia jangan bermaksiat. Jangan mengatakan, oh saya sudah nazar. Enggak boleh. Nazar kebaikan yang ditunaikan. Adapun nazar yang mengandung kemaksiatan, tinggalkan. Baik. Kemudian Demikian juga meninggalkan berbagai hal haram yang dilarang mengerjakannya, lantaran takut akan hisabnya yang buruk pada hari kiamat kelak, yaitu hari di mana azab tersebar di mana-mana, yakni meliputi semua manusia kecuali mereka yang dirahmati Allah. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Ini perintah untuk meninggalkan segala sesuatu yang haram juga. Jadi disebutkan ada kewajiban yang memang Allah tetapkan, ada kewajiban kita yang buat dengan nazar. Maka hendaklah kita memenuhi nazar tersebut. Baik, lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Dhamir kata ganti dalam ayat ini kembali kepada kata at-ta'am, artinya mereka memberikan makanan saat mereka menyukainya sekaligus sangat berselera pada makanan tersebut. Ayat tersebut sama sebagaimana firman-Nya berikut. Wa atal mala 'ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Lanjutkan. Dan dalam hadis sahih disebutkan, afdhalus sadaqati anta saddaq wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Sebaik-baik sedekah adalah engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan kikir, rakus, sangat mengharapkan kekayaan dan takut miskin. Lanjutkan. Yakni ketika engkau benar-benar cinta pada harta, tamak, dan juga sangat membutuhkannya. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Nih, mereka memenuhi nazar mereka. Mereka takut akan hari
yang azabnya merata di mana-mana. Yang ketiga, kalau itu bicara amalan hati, ini bicara amalan lahir. Satu amalan yang berdampak kepada masyarakat lain. Apa? Wa yut'imuna ta'am. Mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang disukainya. Karena ada orang berbagi makanan karena makanan sudah nggak layak. Kita sering membagikan pakaian layak pakai. Ya kok layak pakai. Tapi karena kita udah gak suka sama baju itu, ya sudah, kita ingin berlepas diri daripada numpuk-numpuk sesuatu yang kita tidak sukai. Ini ala hubbihi. Dia suka dengan apa yang dia berikan. Bukan dia sudah jenuh. Bukan dia tidak mau. Tapi dia suka. Tapi karena panggilan iman, maka dia berbagi. Jadi kalau bicara sodako, kapan sodako yang paling utama? Ada orang sodako ketika sakit-sakitan mau mati. Ada yang mungkin sodakonya wasiat. Nabi alaihissalatu menyebutkan afdalus sodako. Sodako yang terbaik, anta sodaka wa anta sahihun syahid. Engkau bersedekah pada saat engkau sehat walafiat syahid. Sehat dan rakus. Ada ambisi di dunia ini. Ta'madul ghina wa takhsyal faqr. Engkau berharap lebih kaya lagi, lebih sukses lagi, dan kau takut dengan kefakiran. Itu sedekah yang mulia. Tapi kalau orang sedekah setelah divonis engkau akan mati, sakitmu parah, dia mungkin merasa ya Allah hidup semakin berantakan, semakin menderita, lebih baik mati. Lalu dia bersedekah dengan setengah hartanya umpamanya. Maka beda dengan ketika dia sedekah saat dia punya uang, saat dia memiliki harta dan dia berpikir mau bikin ini, bikin itu, sehat dia. Dia berharap kaya dan takut kefakiran. Lanjutkan. Sehingga karena itulah Allah menyatakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sementara mengenai orang-orang miskin dan anak-anak yatim, maka telah diuraikan dan dijelaskan sifat-sifatnya sebelumnya. Nah, Sedangkan kalau tentang bicara tawanan, miskin ya, miskin orang yang punya makanan untuk hari itu atau keperluan, tapi dia nggak tahu besok mau makan apa. Ada yang bisa dia gunakan untuk menopang hidup dia. Tapi kalau fakir nggak ada. Tapi untuk besok nggak tahu. Sedangkan dia yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia balik. Wa asira, tawanan perang. Mereka berbagi makanan. Bukan berbagi duit ya. Apalagi di masa lalu. Duit itu hanya sarana untuk makan. Orang-orang yang bekerja mencari harta, biasanya mereka akan mengatakan, ya sedang mencari sesuap nasi atau sepiring nasi. Kalau di Indonesia, makanan memang sama. Baik, lanjutkan. sedangkan tentang tawanan, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, dan Abdullah mengatakan, yaitu tawanan dari kalangan orang-orang yang menghadap kiblat dari umat Islam. Ibnu Abbas mengutarakan, tawanan-tawanan mereka pada hari itu adalah orang-orang musyrik. Hal tersebut didasarkan pada dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabatnya pada saat perang Badar untuk memuliakan para tawanan, di mana mereka lebih mengutamakan para tawanan atas diri mereka sendiri saat makan siang. Ikrimah mengatakan, mereka itu adalah hamba sahaya, dan itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Disebutkan di ayat ini berkaitan dengan tawanan. Siapa yang dimaksud dengan tawanan? Apakah tawanan umat Islam yang ditawan oleh musuh-musuh kaum musyrikin?
atau tawanan orang-orang musyrikin yang ada dalam penjara umat Islam, ditawan di sana. Maka pendapat yang lebih kuat pendapat kedua. Karena pada saat ayat ini turun, yang ada dalam tawanan umat Islam adalah orang-orang musyrikin. Dan bagaimana para sahabat berbuat baik kepada para tawanan. Berbuat baik kepada mereka. Dan nanti tawanan ini kalau dijual akan menjadi budak sahaya. Disebutkan ucapan Ikrimah ya, bahwa yang dimaksud dengan asira itu adalah hamba sahaya. Dan itu juga pilihan Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi memberi makan bukan hanya tawanan perang, tapi hamba sahaya yang ada di sekitar kita, yang hidup bersama kita ya. Dulu kan orang-orang pada memiliki budak yang ada bersama mereka. Jadi kita diperintahkan untuk berbagi makanan dengan mereka. Baik, lanjutkan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, yakni mengharapkan pahala dan keridhaan Allah. Lanjutkan. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih, yakni kami tidak menuntut kalian memberi balasan setimpal atasnya, dan tidak juga kami meminta kalian berterima kasih di hadapan orang-orang kalian. Nah, lanjutkan. Mujahid dan Sa'id bin Jubair mengatakan, demi Allah, mereka memang tidak mengucapkannya melalui lisan mereka, tetapi Allah mengetahuinya dari hati mereka, hingga Dia memberikan pujian atas mereka untuk memancing orang lain melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Lisan tidak bertulang. Sangat mudah lisan kita mengatakan, lillahi ta'ala, saya ikhlas membantu, menolong karena Allah SWT. Saya tidak berharap balas budi, walau ucapan terima kasih. Itu ucapan lisan. Tapi ingat, niat ini amalan hati. Dan Allah tahu dengan yang ada di hati manusia. Di sini Allah memberikan kesaksian tentang mereka. Ketika mereka berbagi makanan, pada saat mereka cinta dengan makanan itu, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan kepada kalian hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Enggak, kami enggak berharap balasan wala ucapan terima kasih. Dan Sa'id ibn Jubair, Mujahid dan Sa'id bin Jubair ya, mengatakan, demi Allah mereka memang tidak mengucapkan melalui lisan mereka. Ini orang enggak ngomong, saya enggak berharap balas budi, saya enggak. Dia ngasih dan dia pergi. Tapi Allah tahu dengan isi hati mereka. Maka Allah memberikan pujian kepada mereka. Nah, lanjut. Nah, silahkan. La nakhafu mir rabbina yawman abu. Sungguhnya kami takut akan Rabb kami. Maksudnya kami melakukan yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan Rabb kami pada suatu hari di mana orang-orang yang bermuka masam penuh kesulitan. Maksudnya kami melakukan hal tersebut dengan harapan Allah akan memberi rahmat kepada kami dan menerima kami dengan penuh kelembutan pada hari di mana orang-orang tengah bermuka masam dan penuh kesulitan. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata Abu Usa berarti sempit, sedangkan qamtarira berarti panjang. Na'am, ahibati fillah. Ini penegasan
bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas beramal. Mereka mengatakan kami memberikan makan liwajhillah. Yang kedua, kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Karena orang ini tahu apa manfaat ucapan terima kasih dari manusia, apa manfaat balasan dari manusia. Sedangkan Allah yang memiliki langit dan bumi ini, kenapa kita harus berharap kepada manusia? Kalau seluruh penduduk Indonesia memuji ana, apakah pujian mereka bermanfaat buat ana? Kalau Allah mengatakan tidak, nggak ada gunanya. Tapi mereka memberikan harta kepada ana, apa gunanya? Ketika Allah mengatakan harta itu nggak berkah buat engkau, jadi bencana. Jadi ini orang memberikan kesaksian, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan, wala syukura, inna nakhafu min rabbina. Sesungguhnya kami takut akan Rabb kami pada hari di mana manusia bermuka masam penuh kesulitan. Itu yang kami takutkan. Bukan takut di penjara, tapi takut dengan kondisi yang sebenarnya. Dunia ini sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Baik, lanjutkan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan dan kegembiraan hati. Yang ini termasuk dalam bab keserupaan yang sempurna. Barakallahu fikum. Naam. Kita lihat jemaah, bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka balasan sesuai dengan harapan mereka. Mereka takut akan Tuhan mereka dari hari abusan qamtarira. Hari di mana orang-orang bermuka masam dan penuh kesulitan. Lalu Allah jaga mereka syarra dzalikal yaum. Allah jaga mereka dari kesusahan hari itu, walaqahum, dan Allah berikan kepada mereka nadratan. Nadrah itu yang artinya kejernihan, ya, berseri-seri wajahnya, wasurura, dan kegembiraan. Ini bab keserupaan, ya. Tadi mereka khawatir abusan qamtarira, yang Allah berikan kepada mereka adalah nadratan wasurura. Nah, lanjutkan. Sehingga fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu, yakni Dia memberi rasa aman kepada mereka dari apa yang mereka takutkan. Lanjutkan. Walaqahum nadrah, dan memberikan kepada mereka kejernihan, artinya pada atau seperti terlihat nyata pada wajah mereka. Wasurura, dan kegembiraan, yakni dalam hati mereka. Demikian itu yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas. Demikian itu karena kalau hati bergembira, maka wajah pun menjadi berseri-seri. Barakallahu fikum. Ini yang Allah berikan kepada mereka yang pada saat hidup di dunia mereka takut. Maka rasa takut ini penting. Man khafa adraj. Orang yang takut maka dia akan bersegera berangkat. Orang takut nanti akan ada begal, takut akan ada perampok, ya. Maka sebelum matahari terbenam dia harus jalan. Karena daerah sini biasanya banyak gangguan. Rasa takut yang membuat orang akhirnya selamat. Tapi rasa aman, oh tenang, ini dan itu biasanya akan berakhir dengan penderitaan. Allah memberikan kepada mereka wajah yang berseri-seri, hati yang bergembira riang. Dan kalau hati bergembira, wajah berseri-seri. Tapi setelah perjuangan, mereka mengeluarkan apa yang mereka miliki. Pada saat manusia cinta dengan harta,
cinta kepada dunia, nih maksa diri untuk berbagi. Dan ingat Ramadan nih, waktu untuk berbagi. Sepanjang tahun kita diperintahkan untuk berbagi, tapi di bulan Ramadan lebih lagi. Baik. Lanjutkan. Dan firman-Nya, wajazahum bima sabaru, dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, yakni karena kesabaran mereka Allah memberi dan menyerahkan surga dan sutra serta menempatkan mereka di surga, yaitu tempat tinggal yang lapang, sejahtera dan baik. Barakallahu fikum ya. Di sini Allah sebutkan wajazahum bima sabaru jannatau wa harira. Allah berikan balasan kepada mereka karena kesabaran. Orang yang gak sabar gak akan masuk surga. Karena hidup ini isinya hanya ujian. Kita hanya akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian selanjutnya. Dan pastikan ketika kita pindah, kita naik kelas. Dan Allah sebutkan wajazahum bima sabar. Kami berikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka jannatan wa harira. Surga dan sutra-sutra. Kesabaran itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah. Kita mau sholat, kita mau puasa, ya Allah. Berat. Mau sholat malam, berat. Mau berangkat umroh, berangkat haji, keluar fulus, berat. Mau sedekah, berat. Jadi melaksanakan perintah membutuhkan kesabaran. Menjauhi larangan, berat. Meninggalkan kemaksiatan, berat. Karena hati kita condong kepada kemaksiatan. Zuyina linas hubbus syahwat. Kita maunya santai, maunya bersenang-senang. Sehingga tatkala kita meninggalkan kemaksiatan dan larangan berat bagi kita. Maka dibutuhkan kesabaran. Kemudian yang ketiga, sabar. Tatkala mendapatkan musibah. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang bukan pilihan kita, tapi kita harus menjalaninya. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Orang gak kepingin sakit, tapi Allah kasih sakit. Allah gak kepingin bencana, tapi Allah kasih bencana. Ada bencana alam, ada bencana dirinya. Di PHK, atau apapun. Semua membutuhkan kesabaran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman, kamanzilati ar-ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam bab keimanan, itu seperti kedudukan kepala buat badan ini. Jadi sabar itu kepalanya. Kalau kepalanya nggak ada, ya sudah mati. Ahibati fillah, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ingat, tinggal 15 hari lagi perjuangan kita. Meraih Lailatul Qadar membutuhkan kesabaran. Di saat orang mulai tergoda dengan Idul Fitri, kita masih berjuang untuk Lailatul Qadar. Karena memang sejatinya nggak perlu kau memikirkan Idul Fitri. Kenapa? Karena dia pasti datang. Semua orang akan merasakan Idul Fitri. Ketika Ramadan selesai, ya udah Id. Tapi 10 hari, 10 akhir Ramadan, yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu butuh perjuangan. Nggak semua orang mendapatkannya. Jazakumullah khair. Sampai berjumpa kembali. Selamat berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin nggak ada tanya jawab ya, karena Ana langsung harus mengajar kembali ke kampus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Mau Nusa Barong, kita mau nyebrang ke Australia, di Australia dapat iwak balik lagi. Berapa jauh?